menyelesaikan suatu problem gitu Pak. Atau kayak yang saya dengar tadi tuh kayak ada pengantar tentang paradigma. Jadi kayak paradigma itu kan cara berpikir ya. Jadi kalau misalkan paradigma pemrograman itu seperti cara berpikir dalam membuat program. Mungkin dari saya itu sih Pak yang saya tangkap di penjelasan YouTube tadi. Terima kasih. NRP berapa? 31225103. Belakangnya aja, Mbak. 310. 310 Rasmi ya? Iya benar Pak. Oke, sebentar ya. Form saya tercampur teori dan praktek. Oke, Rasmi. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Object Oriented Programming. Apa itu Object Oriented Programming atau PBO? Silahkan. Nggak ada? Oke. Silakan. Ini ada, kalau mau jawab nanti, iya harusnya tanya, angkat tangan ya. Ya udah, nggak apa-apa. Si Mas Akmal. Akmal. Mas Iya. Ronald dulu ya, gantian. Silakan Mas. Menurut saya, yang saya tangkap dari video introduction tentang PBO tadi atau pemrograman berbasis objek itu merupakan salah satu paradigma atau di sini saya menyebutnya style dalam pemrograman selain dari prosedural. Jadi kita mengelompokkan fungsi-fungsi yang kita sebut metode kalau dalam OOP itu di dalam kelas-kelas yang kita nanti panggil atau kita instansi dengan objek gitu Pak. Oke. NRP berapa? 312 Pak. 312. Oke, Mas Ronald tadi, silakan Mas. Iya Pak, saya sedikit menambahkan saja Pak, mungkin yang saya tangkap tadi OOP ada konsep pemrograman yang berorientasi ya Pak ya, sesuai dengan namanya oriented, berorientasi pada objek atau data untuk mengatur sebuah desain program. Tapi menurut saya secara garis besarnya, cara kerja OOP ini Pak membangun program dari gabungan objek-objek yang saling berhubungan dan disusun menjadi satu kesatuan Pak yang tidak dipisahkan secara garis besarnya Pak. Terima kasih Pak. NRP berapa? 324 Pak. 324. Ya, sebentar. 324. Oke. Ya. Jadi ada yang namanya paradigma pemrograman. Paradigma itu cara berpikir ya. Paradigma pemrograman berarti cara berpikir dalam membuat program. Ya. Cara berpikir dalam membuat program komputer yang direpresentasikan dalam sejumlah konsep dan teknik pemrograman. Ya. Ada banyak paradigma untuk pemrograman ya. Dan satu bahasa itu bisa mendukung lebih dari satu paradigma pemrograman. Ya, contohnya C itu mendukung paradigma pemrograman prosedural dan juga objek. Seperti itu. Nah, ini ya contohnya. C++ ya, itu bisa prosedural juga bisa object oriented ya, tapi ada yang memang prosedural saja dan juga ada yang hanya object oriented saja. Nah, kalau OOP sendiri, OOP itu adalah
sama, dia adalah paradigma pemrograman juga, ya. Nah, di sini OOP itu paradigmanya menggunakan pendekatan berorientasi pada objek. Jadi permasalahan yang ada, case study yang ada, permasalahan pemrograman yang ada itu dipandang sebagai objek. Apa itu objek? Objek itu bentuk nyata yang dapat dibayangkan. Ini syaratnya ya, untuk dikatakan menjadi sebuah objek. Jadi objek itu bentuk nyata yang dapat dibayangkan, memiliki segala sesuatu yang melekat padanya, dan dapat melakukan tindakan tertentu. Ada 3 syaratnya. Dia bentuknya nyata, dapat dibayangkan, ya. Kemudian memiliki segala sesuatu yang melekat padanya, itu adalah informasi, dan dapat melakukan tindakan tertentu. Baru dia dikatakan sebagai objek. Sama seperti di dunia nyata. Ya, contoh, meskipun itu benda mati, batu ya, kita katakan batu. Batu itu dia ada sesuatu yang melekat padanya, bentuknya. Itu pasti berbeda dengan batu yang lain. Beratnya, ya, kemudian komponen penyusunnya, warnanya, ya, itu adalah informasi yang melekat padanya, melekat pada batu itu. Batu satu dengan batu yang lain itu bisa jadi berbeda. Berbeda volume kah, berbeda beratnya, atau yang lain. Ya. Kemudian dapat melakukan tindakan tertentu. Meskipun dia benda mati, tapi tetap bisa melakukan tindakan tertentu, batu itu. Ya, contohnya, batu itu bisa menyakiti binatang. Coba dilemparkan batu itu ke binatang. Ya, bukan manusia yang menyakiti binatang itu secara langsung, tapi batunya yang menyakiti. Ya, batu bisa menabrak objek yang lain. Ya, batu menabrak objek yang lain. Batu bisa membelah menjadi 2. Satu objek batu bisa membelah jadi 2 batu. Ya, bisa dihancurkan, bisa hancur. Kemudian bisa disatukan dengan objek yang lain. Ya, itu dia melakukan tindakan tertentu. Jadi dia punya sifat tertentu yang bisa dilakukan, bisa dimiliki oleh si objek itu tadi. Jadi ada 3 syaratnya. Bentuknya nyata, dapat dibayangkan. Kita tahu bentuknya seperti apa, ya. Jadi tidak abstrak. Kalau kita bicara seperti rasa, manis, asam, asin, itu tidak ada bentuknya, tidak bisa dibayangkan bentuknya seperti apa. Suara itu tidak bisa dibayangkan bentuknya seperti apa. Ya. Terus perasaan ya, perasaan marah, sedih itu tidak bisa dijadikan sebagai objek. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dia memiliki sesuatu yang melekat padanya berupa informasi, value, nilai, kemudian dapat melakukan tindakan tertentu. Itu adalah objek. Nah, pemrograman berorientasi objek berarti apa? Di dalam pemrograman berorientasi objek itu, fungsi dan data itu bukan jadi 2 hal yang terpisah. Berbeda dengan prosedural. Ya, kalau fungsi dan data di pemrograman prosedural itu dia terpisah. Terpisah. Fungsi ya fungsi, data ya data. Ya, tapi kalau di OOP dia menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Sebuah objek aktif di dalamnya itu ada fungsi dan ada data yang melekat di dalam itu. Ya. Dan data itu, fungsi itu dimiliki oleh objek itu. Objek yang lain dia punya fungsinya sendiri, punya datanya sendiri. Meskipun tipe dari objek itu sama-sama mahasiswa. Sama-sama mahasiswa. Tapi mahasiswa misalkan tadi ada Rasmi. Rasmi itu dia punya nama, punya NRP. Itu melekat pada Rasmi. Ya, jadi objek mahasiswa yang bernama Rasmi ini dia punya value yang melekat pada dirinya. Dia juga punya fungsi-fungsi sebagai mahasiswa. Ya. Nah, mahasiswa yang lain, misalkan tadi Mas Ronald, dia juga punya NRP-nya sendiri, melekat pada dirinya. Itu spesifik untuk dirinya sendiri, bukan untuk dibagi-bagi.
Jadi data itu melekat pada dirinya. Fungsi itu juga melekat pada dirinya. Ya, misalkan Mas Ronald mau mengambil mata kuliah atau mau mengambil tugas akhir, proyek akhir. Ya, nggak mungkin orang lain yang mengerjakan. Maka yang mengerjakan Mas Ronald sendiri. Kerjakan proyek akhir. Ya berarti Mas Ronald sendiri. Sebagai mahasiswa dia mengerjakan proyek akhir. Kemudian Rasmi juga sama, dia punya kemampuan untuk mengerjakan proyek akhir juga. Seperti itu. Jadi satu objek aktif itu dia punya fungsinya sendiri dan juga datanya sendiri yang melekat pada dirinya. Itu objek. Nah, cara pandangnya dalam OOP ini, kita bicara paradigma pemrograman tadi ya, berarti cara pandangnya, program itu adalah serangkaian objek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem, permasalahan. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Kalau di prosedural, fungsi itu tersendiri, data itu ada di dalam penyimpanan data. Ya. Nanti fungsi kalau ingin menyelesaikan sesuatu, misalkan fungsi untuk menghitung luas, menghitung volume, ya, dia butuh data. Ya. Fungsi 1 dia butuh data A. Diterima, diproses, menghasilkan data B. Data B dan data C digunakan oleh fungsi yang kedua, menghasilkan data D, dan seterusnya. Sampai permasalahan itu selesai. Seperti itu. Itu prosedural. Nah, tapi kalau OOP tidak seperti itu. Ya. OOP itu adalah serangkaian objek, beberapa objek, ya, sekumpulan objek yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya ini, satu lingkaran ini itu adalah satu objek. Di sini ada 4 berarti ya, ada 4 objek. Dan objek-objek itu memiliki fungsi dan datanya masing-masing. Objek yang kiri atas ini ya, dia punya fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan data AB. Ya, objek yang kanan atas, dia punya fungsi juga di dalamnya, dan juga ada data CD. Begitu juga dengan objek-objek yang lain. Nah, objek-objek ini saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, nanti objek A merequest atau memanggil objek B untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian objek B tadi itu memanggil objek yang C untuk mengerjakan hal yang lain lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi objek-objek, ada beberapa objek ya saling bekerja sama untuk mengerjakan suatu permasalahan. Dan fungsi serta datanya itu melekat pada objek itu. Seperti itu. Jika saya sebagai dosen ya, saya Fadil sebagai dosen menginginkan untuk menyelesaikan tugas proyek akhir di mata kuliah PBO misalnya. Ya, yang punya kemampuan untuk mengerjakan itu siapa? Mahasiswa. Berarti untuk mendapatkan hasil akhir, ya, nilai dari proyek akhir PBO, berarti saya harus memerintahkan mahasiswa untuk mengerjakan itu. Hei Mbak Rasmi, ini saya beri tugas untuk mengerjakan ini. Mbak Rasmi yang mengerjakan tugas itu. Dikerjakan, setelah selesai, dikembalikan ke saya. Saya melakukan penilaian. Nilai saya masukkan ke online miss. Nah, itu semuanya adalah objek-objek yang saling bekerja sama. Saya itu juga objek, Mbak Rasmi dia juga objek, tugasnya itu juga objek, ya. Kemudian MIS, sistem informasi yang ada di PENS itu juga objek. Ya, saya perintahkan saya masukkan data ke dalam MIS itu. Data itu menjadi miliknya si MIS, seperti itu. Dan seterusnya. Ya, jadi paradigmanya di pemrograman berorientasi objek itu adalah serangkaian objek, ya, sekumpulan objek yang saling bekerja sama untuk mengerjakan suatu permasalahan. Di mana setiap objek itu pasti memiliki fungsi dan datanya masing-masing. Oke. Ini contoh kasusnya, ya.
Misal, kita ingin menghitung luas bangun segi 4. Ya. Kita ingin menyelesaikan permasalahan untuk menghitung luas bangun segi 4X. Kalau di prosedural gampang langkah-langkahnya. Yang pertama, input panjang dan lebar segi 4X-nya. Ya, diinputkan panjang lebar, kemudian cari luas segi 4X. Baris kedua, dikalikan panjang kali lebar. Kemudian yang ketiga, tampilkan luas segi 4-nya. Selesai, beres. 3 baris, selesai. Itu prosedural. Oke? Nah, terus kalau di OOP bagaimana? Di OOP nggak bisa seperti itu. Di OOP, kita harus diawali dengan menyusun atau merancang objeknya dulu yang akan dioperasikan. Kita rancang dulu objeknya. Yang akan dioperasikan apa? Oh, ada segi 4 objeknya. Berarti kita harus merancang segi 4 itu, di mana segi 4 memiliki panjang dan lebar. Ya, segi 4 itu juga bisa dihitung luasnya dan bisa dihitung volumenya juga, misalkan. Kalau segi 4 nggak bisa ya, berarti luas saja. Luas, dengan cara mengalihkan panjang dan lebarnya. Nah, terus langkah-langkahnya bagaimana? Buat objek segi 4X-nya, kemudian isi data panjang dan lebar pada objek tersebut, kemudian meminta objek segi 4X itu untuk menghitung luasnya. Hei, segi 4X, hitung luasmu, dan tampilkan datanya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk melakukan ini, nggak bisa kita langsung seperti prosedural tadi, langsung kita inputkan panjang lebar, kemudian hitung, kemudian tampilkan. Nggak bisa seperti itu. Pertama kan kita harus menyusun, merancang objek yang akan dioperasikan ya, langkah pertama. Nah, untuk menyusun itu berarti nih, kita harus membuat kelas ya bernama segi 4. Oke, mohon maaf, masih azan ya, kita hold sebentar 3 menit. Jadi, kalau di OOP kita nggak bisa langsung seperti prosedural menuliskan langkah pertama, inputkan panjang lebar, kemudian kalikan panjang dan lebarnya, tampilkan hasilnya dalam 3 baris, seperti itu, nggak bisa. Di OOP, kita harus menyiapkan dulu objeknya. Objek apa yang disiapkan? Objek segi 4X. Nah, objek ini dibuat dari kelas segi 4, berarti kita harus membuat dulu kelasnya. Ya, kelas segi 4, ya, atributnya, ada panjang dan lebar, berarti siapkan juga behavior-nya, yaitu tingkah lakunya atau kegiatan yang bisa dilakukan, hitung luas dan hitung keliling. Nanti jadi metode. Ya, atribut menjadi variabel. Seperti itu. Jadi ada variabel panjang, lebar, ada metode hitung luas, hitung keliling. Selesai dibuat kelasnya, kita buat running kelasnya, ya, test kelasnya, ya. Di situ kita instansiasikan segi 4 ya menjadi sebuah objek lengkap dengan data nilai panjang dan lebarnya. Kemudian diperintahkan si segi 4 tadi untuk menghitung luasnya, menghitung kelilingnya, dan ditampilkan hasilnya. Seperti itu. Jadi langkahnya lebih panjang. Contoh lagi. Contoh lain. Oke. Semuanya pasti tahu mie instan ya, dan kemungkinan semuanya pernah membuat mie instan sendiri. Di bungkus mie instan itu di belakang ada prosedur untuk memasak mie instan. Ya, itu adalah prosedur. Ya, kalau kita paradigmanya adalah pemrograman prosedural, berarti langkah-langkahnya sama seperti prosedur yang ada di belakang bungkus mie instan itu untuk membuat mie instan. Ya, berarti di programnya kita buat aja langkah pertama. Ya, panaskan air, kemudian masukkan mie instan, kemudian masukkan bumbu-bumbu, sajikan, selesai. Ya. Nah, kalau di OOP nggak bisa seperti itu. Pertama kita harus menentukan dulu, ini kira-kira untuk memasak mie instan objek apa saja yang terlibat di dalamnya. Oh, ada mie instannya sendiri, ada objek koki, ada objek kompor, ada objek panci, ada air, ya. Kemudian bahan-bahannya,
Tadi ada mie instan ya, kemudian ada bumbu-bumbu dan lain-lain juga. Kemudian kita mulai membuat kelasnya. Ya, kelas untuk koki. Kita buat kelas koki dengan atribut yang dimiliki, dengan metode yang dimiliki. Kemudian kompor juga sama, dengan atribut dan metode yang dimiliki. Terus sampai semuanya siap, kelas-kelasnya, baru kita orkestrakan itu semuanya, ya. Jadi objek-objek kelas-kelas yang sudah dibuat itu kita buat objeknya. Kelas kompor kita buatkan, instansiasikan menjadi objek. Kelas koki kita instansiasikan menjadi objek. Terus kelas koki memerintahkan kompor untuk mengeluarkan api. Koki mengambil panci untuk diisi air. Pancinya ditaruh di atas kompor. Setelah panas, ya, nilainya setelah airnya mendidih, ya, nilainya sudah boolean true, mendidih benar, mie instannya kita masukkan ke dalam air panas dan seterusnya sampai jadi. Ya, lebih panjang langkahnya dan kita harus merangkai dulu objek-objek yang kira-kira terlibat di situ apa saja, seperti itu. Nah, dari situ terlihat ya kelebihan dari masing-masing. Prosedural itu bagaimana, object oriented bagaimana. Dari situ sudah terlihat bahwa prosedural itu lebih mudah membuatnya. Ya, lebih mudah membuatnya. Ya. Dan lebih cepat untuk memecahkan masalah-masalah berskala kecil. Contohnya tadi menghitung luas segi 4. Ya, lebih cepat kita pakai prosedural. Hanya 3 baris selesai. Pakai OOP dia terlalu panjang. Ya. Nah, tapi object oriented programming itu juga punya case-nya sendiri yang dia lebih cocok dengan OOP. Untuk aplikasi-aplikasi produk-produk yang dia skalanya besar, itu lebih cocok dengan object oriented programming. Ya, misal kita membuat kalkulator saja. Ya, kalkulator untuk di mobile. Itu kita nggak mungkin kita pakai prosedural. Ya, karena di situ sudah ada banyak button 1 sampai 0, ada plus, minus, kali, bagi, sama dengan, dan lain-lain. Ya, itu semuanya adalah objek. Ya, kalau kita jadikan satu semuanya, akan susah sekali kita menyusun program itu dengan prosedural. Menyusun gambarnya, visualnya, dan lain-lain. Kita butuh object oriented programming untuk produk-produk yang berskala besar. Dan semakin besar project-nya akan semakin cocok dengan OOP. Karena sifatnya dia adalah cocok untuk project yang scalable. Jadi yang scalabilitasnya itu tinggi, ya, scalability-nya itu tinggi, dia cocok menggunakan object oriented programming. Dan dengan menggunakan OOP itu, pengembangannya jauh lebih mudah daripada prosedural. Memang membuatnya itu susah awal. Ya, di awal membuatnya susah, tapi pengembangannya akan jauh lebih mudah dibandingkan menggunakan prosedural. Ya, kalau menggunakan prosedural, setelah kita buat, maka pengembangannya susah. Bahkan programmernya sendiri mau mengembangkan itu agak malas. Ya, berarti itu tanda-tanda meskipun kalian membuat program, misalkan tugas akhir ya, itu dibuat sudah jadi, kemudian mau ditambah fiturnya, kalian malas, susah mau melakukan itu. Berarti kemungkinan besar kalian membuat produk itu masih berorientasi prosedural, meskipun bahasanya OOP, tapi kalian pola pikirnya prosedural. Tidak mengimplementasikan konsep OOP dengan baik dan benar, sehingga pengembangannya jadi susah. Seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan OOP dengan benar, ya, akan mudah melakukan pengembangan. Maintainability dari sebuah program itu mudah, scalability dari program itu mudah, ya, pengembangannya itu mudah, ya. Mau kita extend itu sangat mudah. Seperti itu. Dan hal itu sekarang wajib, maintainability, scalability, ya. Itu fundamental bagi setiap aplikasi yang ada. Kenapa? Karena sekarang aplikasi itu
semua aplikasi ya, semua aplikasi itu pasti berevolusi. Semua aplikasi itu pasti berevolusi. Tidak ada aplikasi yang jadi terus sudah berhenti gitu aja, nggak ada. Tidak ada. Ya, setiap aplikasi itu pasti berevolusi, terus berubah, berkembang. Seperti itu. Kalian pasti punya HP semua, coba cek. Tidak ada satupun aplikasi yang tidak berkembang di HP kalian. Semua aplikasi-aplikasi itu berkembang. Semuanya pasti ada updatean, sedikit atau banyak itu berkembang dan terus berkembang. Seperti itu. Ya. Dan agar aplikasi itu mudah dikembangkan, mudah di-maintain, mudah diperbaiki kalau ada bug, itu wajib menggunakan Object Oriented Programming. Oke, tadi saya sudah sebut terus ya, ada kelas, ada objek, ada kelas, ada objek. Apa sih bedanya kelas dan objek? Ya, coba yang bisa menjelaskan bedanya kelas sama objek itu apa? Siapa yang bisa? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Rasmi. Kalau dari pandangan saya sendiri sih, kalau kelas itu kayak template untuk membuat objek kan, Pak. Kalau bisa dibilang simpelnya blueprint gitu, yang bisa mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Sedangkan objek sendiri itu hasil instansiasi dari suatu instance atau kelas. Seperti itu sih, Pak. Ya, dari saya cukup, Pak. Mungkin masih ke mute, Pak. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh atau hanya sekedar tambahan, nggak masalah, silakan. Siapa? Saya izin, Pak. Siapa barusan? Saya Trifosa. Silakan. Panggilannya siapa, Mbak? Trifosa, Pak. Panggilannya Trifosa ya? Susah sekali. Iya, Pak. Panjang Iya, sekali. Pak. Ada nama saya Trifosa Lovely Firstia, terserah Bapak memanggil yang mana, tapi biasanya dipanggil Trifosa, Pak. Oke. Baik, menambahkan punya si Rasmi barusan. Di setiap proses pembentukan objek dari sebuah kelas disebut instantiation, dan objek juga itu disebut sebagai instances. Lalu dari yang saya dapatkan dari video di YouTube, setiap objek memiliki state atau status yang tersimpan dalam atribut, dan setiap objek memiliki tingkah laku atau metodenya, Pak. Dan contoh untuk kelas serta objek seperti yang mungkin Bapak sudah sampaikan di slide sebelumnya yang tentang perguruan tinggi, memiliki objek PENS, Harvard, MIT atau ITB atau mungkin ITS seperti itu. Dan untuk contohnya lagi, presiden sepertinya ada objeknya yaitu Pak Jokowi, Pak Kim Jong Un dan Joe Biden. Lalu girl band punya objek kayak gitu, girl band Blackpink, Red Velvet, Twice, mungkin boy band juga demikian, ada BTS, ada EXO, ada NCT dan lain sebagainya, Pak. Dan perguruan tinggi tidak memiliki data atau informasi, tetapi setelah menjadi objek PENS, setelah menjadi objek PENS ada informasi seperti nama, alamat, nomor telepon atau mungkin email, dan lain-lain sebagainya. Dan begitu juga dengan kelas yang lainnya, Pak.
Mungkin Oke. sekian dari saya. Oke, terima kasih Mbak. Ya Pak, sama-sama. Susah nyebutnya panjang ya. Iya. eh, Oke, jadi sebentar, mana tadi ya? Ini. Ya, kelas itu adalah template untuk membuat objek, cetakannya, blueprint atau prototype untuk membuat objek. Ya, sedangkan objek itu adalah instansiasi dari kelas itu tadi. Ya. Dan si objek itu tadi kan dikatakan dia memiliki fungsi dan data yang melekat pada dirinya. Ya, itu yang bawah. Setiap objek itu memiliki state sebagai atribut, sebagai variabel yang sudah berisi value yang melekat padanya, meskipun itu kosong, tapi dia melekat padanya. Ya, misal ada bayi baru lahir, dia belum dikasih nama, ya, tapi dia sudah melekat pada dirinya, dia adalah bayi, objek, dia sudah bayi, siap untuk diberi nama, seperti itu. Ya, dia sudah punya orang tua, meskipun dia baru lahir, dia sudah punya, sudah pasti ibunya siapa, sudah pasti dia punya orang tua, dan itu melekat. Nggak mungkin orang tuanya tiba-tiba ganti, itu nggak mungkin. Dia sudah pasti dia punya orang tua, melekat, bayi yang baru lahir pada menit sekian, dari ibu bernama ini, ayah bernama ini, itu sudah pasti bayi yang dimaksud adalah bayi itu. Ya, jadi ada data yang melekat pada dirinya, dan tidak bisa ditukar dengan objek yang lain. Kemudian, dia juga punya tingkah laku atau metode untuk dirinya sendiri. Nah, data dan tingkah laku ini itu tidak bisa ditukar dengan objek yang lain. Meskipun ada atribut misalkan yang sama, misal namanya sama. Ya. Seperti contoh nama saya Fadil. Fadil itu banyak yang punya nama Fadil. Ya. Tapi Fadil punya saya yaitu melekat milik saya sendiri. Ya. Objek saya punya atribut sendiri, namanya memang Fadil, tapi pasti ada yang membedakan dengan objek-objek yang lain, ya. Dan nama Fadil itu milik saya. Bisa jadi orang lain punya nama yang sama, ya. Tapi dia pasti punya atribut yang berbeda dengan saya, atribut lain yang berbeda dengan saya, seperti itu. Sama seperti batu tadi, ya. Bisa jadi sama-sama batu berwarna abu-abu misalnya, tapi bisa jadi ukurannya yang berbeda. Ya, bisa jadi ukurannya sama atau beratnya sama persis. Beratnya sama persis, tapi warnanya berbeda mungkin. Seperti itu. Jadi itu melekat meskipun dia ada variabel yang sama, misal namanya yang sama atau alamatnya sama atau jenis kelamin sama. Tapi itu melekat pada dirinya. Nggak bisa ditukar dengan yang lain. Ya, itu melekat pada dirinya. Jadi itu adalah objek aktif. Sedangkan kelas itu cetakan dari objek-objek itu tadi. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi sudah disebutkan. Contoh lainnya adalah mahasiswa. Mahasiswa. Kalau saya sebutkan mahasiswa, kita nggak tahu mahasiswa yang mana, mahasiswa seperti apa, namanya siapa, NRP-nya berapa. Kemudian kuliah di kampus mana, jurusan apa, semester berapa, nggak ada yang tahu masih, karena dia masih abstrak. Itulah mahasiswa, dia adalah kelas. Mahasiswa itu adalah kelasnya. Kemudian objeknya, terus apa? Kalau dari mahasiswa, ya setiap kelas berarti bisa diinstansiasikan menjadi objek. Objeknya kira-kira apa? Ya misal objeknya adalah Mbak Rasmi tadi ya, Mbak Rasmi, namanya Rasmi, NRP-nya 310, kemudian dia punya mungkin data-data yang dimiliki oleh dirinya, ya mungkin agama, alamatnya mungkin, ya itu melekat pada Mbak Rasmi. Ada lagi yang berbeda lagi. Objek yang kedua, namanya Mbak Trifosa tadi. Ya,
Trifosa, dia punya nama, punya name yang melekat pada dirinya. Ya. Kemudian punya alamat, ya, nomor HP misalkan, yang dia dimiliki oleh objek itu. Seperti itu. Nah, itu adalah objek dari mahasiswa. Mahasiswa adalah kelasnya, Mbak Rasmi dan Trifosa itu adalah objeknya. Seperti itu. Sama seperti yang disebutkan oleh Mbak Trifosa tadi, ya, perguruan tinggi, kita belum bisa menyebut perguruan tinggi yang mana. Namanya apa? Lokasinya di mana? Luar negeri atau dalam negeri? Ya. Kalau sudah disebutkan kampus Penn, hanya ada satu di dunia, ya sudah kampus kita. Kalau disebutkan kampus Harvard, ya sudah, Harvard cuma ada satu, ya sudah kampus yang itu. Seperti itu, sudah pasti. Ya, spesifik. Dia punya data-data yang melekat pada kampus itu. Begitu juga dengan kelas dan objek yang lain. Itu contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum saya lanjut? Mungkin bisa dilanjut, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Bentar. Oke, ini contoh ya, kita membedakan yang mana yang kelas, yang mana yang objek di dunia nyata. Ya, contoh kasus pertama, ada bus dapat dinaiki banyak penumpang. Ya, bus dapat dinaiki banyak penumpang. Ada bus, ada penumpang. Bus itu apa? Apakah kelas atau objek? Penumpang itu apa? Atau apakah kelas atau objek? Ya. Bus, kita belum bisa menentukan bus yang mana. Bus yang mana? Busnya warna apa? Sekarang lokasinya bus itu di mana? Kita belum tahu di mana. Kalau kita masih belum bisa memastikan, kita belum tahu, belum ada state atau informasi yang melekat pada sesuatu itu tadi, berarti dia adalah kelas. Berarti bus ini adalah kelas. Ya, jawabannya ini ya. Bus itu adalah kelas. Penumpang juga sama. Penumpang yang mana? Penumpang yang mana? Penumpangnya cowok atau cewek? Tinggi atau pendek? Rambutnya panjang atau pendek? Ya, dan lain-lain. Ya, kita belum tahu apa-apa. Berarti kalau kita masih abstrak, belum bisa membayangkan yang mana, belum bisa dibayangkan, belum jelas objeknya, belum ada data yang melekat pada dirinya, ya, apalagi fungsi yang bisa dikerjakan, tingkah laku yang bisa dikerjakan, ya, berarti dia bukan objek tapi kelas. Bus itu adalah kelas, penumpang itu juga adalah kelas. Yang kedua, Budi adalah salah satu penumpang dari bus merah. Budi itu apa? Penumpang itu apa? Bus merah itu apa? Budi itu kita sudah tahu state-nya. Budi, namanya Budi. Ya, dia adalah penumpang dari bus merah. Berarti Budi yang menumpang bus merah. Kita sudah mulai bisa menentukan, oh Budi yang naik bus merah itu. Ya, berarti dia adalah objek. Ada state yang sudah melekat pada si Budi tadi itu. Nah, kalau dia adalah objek, ya berarti dia punya kelas. Setiap objek pasti punya cetakannya, pasti punya kelasnya apa. Kelasnya apa? Kalau Budi itu adalah objek, berarti kelasnya adalah penumpang. Ya, penumpang. Ya. Kelasnya penumpang. Penumpang yang seperti apa? Kalau penumpang kita belum tahu kan tadi seperti apa. Dia namanya siapa? Duduk di mana? Yang mana? Ya, belum tahu. Tapi kalau sudah disebut penumpang yang bernama Budi, oh, berarti sudah ada state yang melekat di penumpang itu. Penumpang yang bernama Budi sudah melekat. Gitu. Berarti si Budi ini sudah menjadi objek, penumpang itu adalah kelasnya. Bus merah itu adalah objek karena
dia sudah ada informasi yang melekat pada bus itu tadi, bus yang berwarna merah. Seperti itu. Nah, kemudian Budi memancing di kolam tetangga. Budi memancing di kolam tetangga. Budi itu adalah objek. Kolam tetangga itu adalah objek. Karena kita sudah bisa menentukan, oh kolam tetangga. Tetangga yang berarti tetangga sebelah. Ya, tetangga ada di sebelah rumah Budi. Ya, yang punya kolam. Seperti itu. Berarti dia memancing di kolam milik tetangga. Dua-duanya adalah objek. Yang keempat, Bumi adalah salah satu planet dalam galaksi Bima Sakti. Kalau kita sebut galaksi Bima Sakti, itu hanya ada satu-satunya. Sudah pasti, itu adalah tata surya kita. Berarti dia adalah objek. Sudah pasti. Galaksi Bima Sakti itu punya berapa planet, sudah tahu. Pusatnya adalah matahari, itu sudah pasti. Ya. Tempat kita tinggal, itu sudah pasti. Kalau kita bicara bumi, ya bumi cuma satu. Bumi yang kita tempati ini. Ya. Tapi kalau kita bicara planet, planet yang mana? Apakah planet bumi, planet Merkurius, Venus, atau yang mana? Ya, masih abstrak, belum jelas. Berarti planet itu adalah kelasnya. Masuk. Bumi, kalau bumi itu adalah objek, berarti dia pasti ada objeknya, ada kelasnya. Kelasnya adalah planet. Seperti itu. Galaksi Bima Sakti. Kalau kita bicara galaksi Bima Sakti itu adalah objek, berarti ada kelasnya. Kelasnya apa? Kelasnya adalah galaksi. Galaksi ada banyak. Ya. Galaksi ada banyak di di angkasa ini. Tapi galaksi Bima Sakti itu hanya ada satu, tata surya kita. Seperti itu. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Nah, kalau bumi sudah pasti, matahari juga sudah pasti. Matahari itu ya bintang. Bintang, salah satu dari bintang. Ya, berarti matahari itu adalah objeknya, bintang itu adalah kelasnya. Kalau kita bicara bintang, bintang itu banyak. Bintang yang mana? Tapi kalau kita bicara matahari, ya sudah bintang yang paling dekat dengan bumi, itu adalah matahari namanya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut, saya lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan OOP, ya, kita menggunakan OOP, maka setiap permasalahan kita harus mencari tahu dulu objek-objeknya yang terkait apa. Ya, contoh seperti ini. Kita ingin membuat aplikasi misalnya atau game transportasi. Ya, seperti ini contohnya gambarnya misal. Nah, di sini kita harus menentukan dulu objek-objeknya kira-kira apa saja. Dari objek-objek itu nanti ada kelas apa. Seperti itu. Nah, contoh di sini. Ya. Di sini disebutkan kelasnya itu adalah truk. Ada truk di sini. Truk yang di atas, ya, pojok kiri atas, ada pojok di kanan bawah. Sama-sama truk itu. Ya. Berarti dia nanti bisa punya beberapa objek truk ya. Truk berwarna merah yang berada di pojok kanan atas. Truk berwarna merah juga yang berada di pojok kanan bawah. Ada bus. Ada bus. Berarti kemungkinan bisa jadi ada beberapa bus di dalam sini. Ada sedan. Nah, di sini jelas ada beberapa sedan berwarna biru, warna merah, warna abu, ya. Seperti itu. Nah, itu berarti sedan itu adalah kelasnya, ya. Sedan berwarna abu itu berarti adalah objeknya. Seperti itu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya mulai pertanyaan lagi ya? Setelah ini akan saya coba untuk tanya jawab. Oke, tidak ada ya. Kita coba tes apakah sudah bisa membedakan kelas dan objek. Ya.
Pertanyaan pertama, silahkan yang bisa menjawab. Di sini ada dosen, kalimatnya ya, dosen ingin mahasiswanya sukses. Ada kata dosen dan ada kata mahasiswa. Coba sebutkan dosen itu kelas atau objek, mahasiswa itu kelas atau objek. Silahkan. Izin Bapak. Mas Ronald, silahkan. Izin menjawab Pak. Kalau dosen kelas, kalau dosen objek, kalau mahasiswa kelas Pak. Oh maaf Pak, kalau dosen juga kelas, kalau mahasiswa juga kelas Pak. Karena belum tahu dosennya yang mana, mahasiswanya juga yang mana gitu Pak. Terima kasih Pak. Tadi ada Mas Fajar ya? Silakan Mas Fajar. Kalau menurut saya dosen itu kelas dan mahasiswa itu kelas dikarenakan dosen itu kan banyak juga, mahasiswa juga banyak. Tidak salah satu gitu Pak. Mengarah ke informasi yang tertunjuk gitu. Oke. Makasih. Benar ya jawabannya. Dosen dan mahasiswa itu sama-sama kelas. Yang kedua. Sudah angkat tangan duluan ya. Ya. Sebentar, saya sebutkan dulu. Soal nomor 2 itu akun Donald Trump dihapus dari Twitter karena termasuk akun penyebar hoax. Ya, akun Donald Trump, kalimat kata-katanya ya, akun Donald Trump dan juga akun penyebar hoax. Seperti itu. Kira-kira akun Donald Trump itu apa? Akun penyebar hoax itu apa? Siapa tadi yang angkat tangan? Mas Siha, silakan. Ya izin Bapak, itu akun Donald Trump itu tergolong sebagai objek. Kalau yang akun penyebar hoax itu tergolong sebagai kelas karena belum spesifik. Oke. Oke, benar ya. Jadi akun Donald Trump itu adalah apa? Dia adalah objek, kelasnya itu adalah akun penyebar hoax. Oke, soal nomor 5, siapa yang bisa jawab? Nomor 5. Itu 2, 3, 4, 5. Di Surabaya banyak mall yang dapat dikunjungi, tapi hanya Galaxy Mall yang paling dekat. Ada kata-kata Surabaya, ada kata mall, dan Galaxy Mall. Oke, silakan Mas Ronald. Kalau Surabaya itu objek, kalau mallnya kelas, kalau Galaxy Mall-nya objek. Kalau penjelasannya Surabaya, kalau Surabaya kan sudah jelas itu kota Surabaya, jadi itu adalah objeknya. Abstrak, jadi dia termasuk ke kelas. Galaxy Mall sudah jelas juga itu bahwasanya ada di Surabaya, di Galaxy Mall, jadi itu objek. Terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya, betul ya. Jadi Surabaya itu ya Surabaya, dia objek ya. Dia adalah, kalau dia adalah objek berarti ada kelasnya. Kelasnya adalah kota. Ya. Kalau kita bicara kota masih belum tahu kota yang mana. Ya, kalau disebutkan Surabaya berarti ya ini tempat saya tinggal, Surabaya. Tempat kampus PENS utama itu Surabaya. Mall itu ada banyak banget. Ya. Kita belum bisa menentukan mall yang mana. Kalau Galaxy Mall di Surabaya ya cuman Galaxy Mall ada satu doang. Seperti itu. Oke, siapa lagi yang bisa menjawab soal nomor 4? Matahari adalah bintang paling dekat dengan bumi. Matahari, bintang, bumi. Matahari adalah bintang paling dekat dengan bumi. Tadi sudah ya? Oh,
gagal. Itu tadi sama seperti yang di contoh kasus. Hapus saja. Soal yang ketiga lah. Saya membuat akun di Instagram dengan akun Facebook. Ada kata-kata akun yang pertama, yang kedua Instagram, yang ketiga akun Facebook. Apa itu akun? Apa itu Instagram? Apa itu akun Facebook? Ayo. Siapa yang bisa? Mas Ronald, silahkan Mas Ronald. Kalau akun itu termasuk kelas. Kalau Instagram objek, akun Facebook ini masih ragu saya Pak. Apakah kayaknya objek Pak. Akun Facebook termasuk objek. Oke, kasih, Pak. Ada lagi yang lain yang bisa melengkapi mungkin? Atau ada yang tidak setuju? Siapa ini? Mas Fajar. Fajar Iman. Izin menjawab Pak. Menurut saya kalau akun itu kelas, Instagram itu objek, dan akun Facebook itu kelas. Dikarenakan akun Facebook itu kan ada banyak, gitu, tidak spesifik. Terima kasih. Yakin? Oke. Siapa tadi Mas? Siapa barusan ya? Fajar ya? Mas Fajar ya? Iya Pak, Fajar Imam. Mbak Trifonsa, silakan. Setelah itu Mas Wahyu ya. Silakan. Kalau saya mungkin sama Mas Fajar ya. Akun itu termasuk kelas, Instagram itu termasuk objek, dan akun Facebook itu kelas juga. Karena untuk akun Facebook kita nggak tahu akun Facebook itu akun Facebooknya siapa, dan mungkin seperti itu Pak. Tak pikir beda, sama berarti ya? Iya Pak. Oke, siapa tadi satunya Mas Wahyu? Ya, akun itu objek, Instagram itu kelas, akun Facebook itu objek. Gimana Mas Wahyu? Akun itu objek, terus Instagramnya itu kelas, akun Facebooknya itu objek. Akun itu objek, Instagramnya kelas. Kelas. Akun Facebooknya objek. Objek. Oke. Ada yang sepakat dengan Mas Wahyu? Siapa ini? Mas Ren, silakan. Aduh, untuk akun yaitu kelas, dan untuk Instagram yaitu objek dengan kelas sosial media, dan untuk akun Facebook itu objek dengan kelas akun. Oke. Mas, nomor berapa tadi Mas Ren? Halo Pak. Nomor NRW berapa Mas? Bentar Pak, lupa Pak. Namanya cuman Ren gitu aja. Ini 35 Pak. 635 Renaldi. Ya. Oh, Renaldi ternyata. Iya Pak.
Oke. Yang benar, ini akun itu adalah kelas. Ya. Instagram itu adalah objek. Akun Facebook itu adalah kelas. Ya. Seperti itu. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan yang mau bertanya. Silakan, Mas Siha. Izin bertanya Pak, soal nomor 3 tadi itu yang tentang akun Facebook itu tergolongnya kelas ya Pak? Tergolongnya kelas ya Pak? Bukan objek. Saya kira itu objek dari subjek saya itu tadi. Dari instansi saya itu tadi. Ya. Oke. Bingung ya? Memang saya buat bingung kok. Coba, saya ada pertanyaan lagi. Ya. Saya ada pertanyaan lagi. Bentar. Silakan yang bisa jawab. Silakan yang bisa jawab. Tadi sudah ada planet ya. Planet itu kelas atau objek? Oke, Mas Ian. Mas Ian NRP berapa, Mas? NR Halo? Ian. Halo, Pak. Nomor NRP berapa? Namanya 31 31 205 belakangnya aja, Mas. 603 Belakangnya aja. 603. 603. Kenapa nggak ada 603? Oh, ada. Mas Rian ya? Ya, Oke. planet itu sebuah kelas karena belum didefinisikan, Pak. kayak Pluto itu kan planet yang paling terjauh, kayak Oke, cukup, Mas Ian ya. Oke. Ya, Pak, makasih. Oke, yang lain bisa turun tangan dulu ya. Ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Oke. Semuanya sepakat ya. Ada yang tidak sepakat kalau planet itu adalah kelas? Sepakat, Pak. Betul, Pak. Mas Ronald? Sepakat, Pak. Sepakat. Sepakat, Pak, sepakat. Sepakat, Pak. Saya lanjutkan pertanyaannya ya. Di apa ya nyebutnya ya? Di dunia ini ada banyak sekali benda langit. Salah satunya adalah planet. Kata-kata benda langit dan juga planet itu apa? Kelas atau objek? Benda langit itu apa? Objek itu kelas itu, planet itu apa? Wah, ini yang paling atas Mas Ian lagi nih. Mas Ian, Mas Siha, Trifosa, terus Mas Ronald ya. Oke, semoga nggak berubah ini urutannya. Mas Ian, silakan Mas Ian. Benda langit itu bisa didefinisikan kayak awan, kayak apa ya, planet gitu, Pak. Itu namanya kelas. Kelas belum didefinisikan maksudnya. Terus planet apa, Mas? Planet itu kelas juga soalnya belum kayak didefinisikan itu kayak warnanya hijau atau terdapat unsur apa di dalamnya. Oke. Mas Rian. Terus selanjutnya tadi Mas Siha. Iya Pak, kurang lebih sama. Jadi kayak benda langit itu kelas karena memiliki atribut. Maksudnya dia belum spesifik lah. Kemudian planet juga kelas karena dia juga belum spesifik gitu loh Pak. Oke. Trifosa.
Sama dengan dua mahasiswa yang lain, Pak. Benda langit itu kelas, dunia itu objek, dunia tadi. Dan planet itu kelas juga, Pak. Kok objek? Apa tadi yang objek apa? Bapak tadi kasih pertanyaan tentang dunia bukan sih, Pak? Benda langit dan juga planet. Oh iya, Pak. Saya tadi dengar ada pertanyaan dari Bapak, ada dunia juga sih. Oke. Iya, Oke. Pak. Oke. Sebentar, saya belum kasih tahu ya jawaban yang benar apa. Apakah benar seperti itu atau tidak? Saya belum menyatakan itu benar atau salah. Saya buat pertanyaan lain yang serupa agar kalian bisa menilai sendiri pertanyaan yang benda langit dan planet ini. Oke. Pertanyaannya, di taman ada banyak sekali bunga. Salah satunya adalah mawar. Bunga itu apa? Mawar itu apa? Oke, ternyata urut ya. Urut, oke. Silahkan dijawab, Mas Ian. Bunga dan mawar. Bunga itu kelas karena belum kan karena bunga itu jadinya banyak ya, ada bunga mawar, anggrek dan lain sebagainya. Kalau mawar kan sebagai objek karena sudah bunga apalagi yang enggak apa yang punya duri kemudian yang indah kemudian berwarna merah kalau bukan bunga mawar bunga mawar gitu, Pak. Oke. Nur Fazila. Nur Fazila, silahkan. Halo. Mbak atau Mas? Nur Fazila? Oh, Mbak ya. Oke, sepertinya ada kendala, kita lompati. Trifosa, silahkan. Iya, Pak. Jadi tadi bunga dengan mawar ya, Pak. Untuk bunga sendiri itu kelas dan untuk mawar itu objek. Karena bunga itu kita tidak tahu jenisnya bunga jenis apa. Ada banyak bunga dan ada banyak juga warna bunga dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mawar. Kalau mawar kita tahu bahwa mawar itu merupakan objek. Mawar yang mana? Gitu. Bunga mawar, Pak. Ya, oke. Mbak Trifosa. Renaldi, silahkan. Mas Renaldi. Nggak bisa jawab ya? Oke, kita lompati. Nisraturrohim. Nisraturrohmi, maaf. Silakan. Nisraturrohmi. Enggak jadi? Oke. Siha. Iya, Bapak. Jadi setelah Bapak bilang yang bunga mawar yang mana, saya jadi kepikiran bahwa bunga itu kelas dan bunga mawar itu juga kelas. Oke. Baik, Bapak. Oke. Siha. Mas Ronald, silakan. Kalau menurut saya, Pak, bunga itu kelas
dan mawar itu karena mawarnya juga banyak, jenis mawarnya juga kita belum tahu mawar yang mana, jadi dia juga termasuk ke dalam kelas, Pak. Terima kasih, Pak. Semakin bingung ya. Oke, cukup saya rasa. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kira-kira itu seperti apa sih? Kok bisa seperti itu? Jadi jawabannya, yang bunga ini, bunga itu adalah kelas, dan bunga mawar itu adalah objek. Bunga mawar itu adalah objek dari kelas bunga. Gitu. Di case ini ya, case yang saya sebutkan tadi. Nah, kira-kira kalau yang benda langit dan planet tadi, kira-kira itu apa? Benda langit itu apa? Planet itu apa? Di antariksa ini, itu ada banyak sekali benda langit. Salah satunya adalah planet. Jadi, misal, saya pengen buat game Space War misalnya, perang ruang angkasa. Ya. Itu nanti di situ ada banyak benda langitnya, ada meteor, ada planet, ada bintang. Ya. Saya bikin meteor 1, planet 1, bintang 1, atau ada 2, ya, gitu. Kira-kira apa itu planet? Apa itu bintang? Apa itu planet? Apa itu benda langit? Ayo. Buruan, terus praktikum. Benda langit. Pasti nggak mau ganti tetap? Kelas, Pak. Benda langit kelas. Planet? Iya, Pak, kelas. Kelas, Pak. Planet kelas. Planet objek, Pak. Planet objek. Iya. Planet objek, Pak. Planet kelas, Pak. Objek, Pak, objek. Planet objek. Planet kelas, Pak. Banyak, Pak. Biar cepat ya, saya simpulkan aja ya. Jadi jawabannya itu sama seperti yang bunga itu. Ya, jadi bunga itu adalah kelas, bunga mawar adalah objek. Meskipun kita belum tahu bunga mawar yang mana, tapi bunga mawar itu adalah instansiasi dari bunga. Di kasus itu, untuk planet tadi, di kasus itu juga merupakan objek dari benda angkasa, iya, seperti itu. Nah, terus kok bisa tadi planet di satu kasus disebut sebagai kelas, di kasus yang lain dia disebut sebagai objek, ya. Jadi semua itu sebenarnya tergantung dari konteksnya. Kita harus tahu konteksnya seperti apa. Nah, di konteks yang soal yang benda angkasa dan planet tadi, saya sudah jelaskan ya bahwa itu misal buat game nanti akan ada banyak benda angkasa di situ. Ada planet, ada bintang, ada meteor, ada pesawatnya, dan lain-lain. Ya. Nah, berarti si planet itu tadi adalah instansiasi dari benda angkasa tadi. Tidak dijelaskan di situ ada banyak planet A, B, C, dan D, tidak dijelaskan. Sementara ini yang dijelaskan adalah ada banyak benda langit, salah satu benda langit itu adalah planet. Dan planet itu sudah bisa menjadi objek. Kenapa? Planet itu sudah spesifik, berbeda dengan benda langit yang lain.
Ya. Dengan komet misalnya. Komet itu dia punya ekor. Misalnya seperti itu. Tapi planet enggak. Planet dia punya apa namanya? Apa sih istilahnya? Lintasan itu. Ya, planet punya itu. Tapi meteor misalkan tidak. Ya. Gitu. Sama seperti mawar. Mawar itu di case yang tadi dia disebut objek. Karena di taman itu tidak dijelaskan ada berapa banyak mawar. Mungkin hanya ada satu mawar saat itu. Ya, jadi cukup itu saja. Gitu. Nah, tapi planet tadi atau mawar itu bisa menjadi kelas. Bisa menjadi kelas jika ternyata nanti ada banyak dari planet-planet itu. Planetnya ada banyak. Planet A, planet B, planet C. Bunga mawarnya juga ada bunga mawar merah, mawar putih, mawar yang lain-lain. Atau mawar yang besar, mawar yang kecil. Ya. Dan lain-lain. Ya. Seperti itu. Dan itu tergantung skopnya. Kalau skopnya kita memang saat ini butuhnya hanya seperti itu saja, ya sudah cukup seperti itu saja. Nggak usah diperluas. Saat ini planet itu dibutuhkan sebagai objek, ya sudah objek saja, kelasnya cukup kelas benda angkasa. Saat ini hanya butuh satu kelas bunga, di mana bunga itu nanti ada berbagai jenis, ada melati, ada mawar, ada anggrek. Ya sudah, kita buatkan saja kelas bunga, ya nanti kita instansiasikan menjadi bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, dan lain-lain. Nah, ternyata perlu di-extend, perlu dikembangkan aplikasinya. Bunganya nggak cuma itu saja. Ya, bunga mawarnya ternyata ada banyak jenisnya. Ya, berarti mawarnya dia menjadi kelas, bunga tetap kelas. Ya, mawar itu juga akan menjadi kelas. Nanti ada skemanya itu menjadi anak dari bunga. Ya, bunga punya anak, dia mawar. Mawar itu menjadi kelas baru. Bisa diinstansiasikan menjadi mawar A, mawar B, mawar C, yang tipenya berbeda atau mungkin ada sesuatu yang berbeda, bisa seperti itu. Jadi ada banyak bunga mawar di situ. Seperti itu. Gitu. Jadi tergantung skop dan case-nya seperti apa. Ya, kita harus tahu konteks dari permasalahan itu bagaimana. Gitu. Contoh yang gambar tadi ya. Gambar mobil itu kan tadi ada banyak kendaraan ya, ada banyak kendaraan. Ya. Nah ini, misalkan saya hanya ingin membuat satu objek saja, satu kelas saja, mobil. Ini kan semua mobil, bisa atau tidak? Ya. Kemudian saya buat objeknya itu adalah truk. Kemudian objek lagi bus, sedan, MPV, SUV, hatchback, dan lain-lain. Bisa nggak seperti itu? Bisa, tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya memang seperti itu saja, nanti ada satu bus saja, satu truk saja, ya. Dan truk satu, truk dua itu identik, tidak ada perbedaan. Ya cukup dibuat jadikan satu aja, ngapain? Buat banyak-banyak. Seperti itu. Jadikan objek saja. Ya, kecuali nanti kita butuh extend. Oh, ternyata masing-masing kendaraan ini nanti punya spesifikasi berbeda. Ya, punya spesifikasi berbeda. Contoh, mobil itu nanti akan ada penumpang. Ya, tapi kalau untuk truk dia bukan hanya penumpang, tapi juga ada barang yang diangkut. Ya. Berarti ada berbeda di situ. Dia ada muatan maksimal, ada jumlah orang maksimal. Tapi kalau mobil biasa, dia hanya jumlah orangnya maksimal berapa. Ya ada perbedaan di situ. Berarti ada variabel yang berbeda. Maka kita buat kelas. Ada kelas truk, ada kelas mobil yang biasa. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang berbeda, jangan dipisahkan. Jadikan satu aja. Seperti itu. Jadikan satu
kelas mobil gitu aja, sudah. Gitu. Ketika kita butuh untuk memisahkannya karena ada atribut yang berbeda, ini nggak bisa, atributnya tidak dimiliki oleh objek-objek yang lain, spesifik, ya berarti ya harus kita sendirikan, seperti itu. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya? Oke. Kalau bisa, silahkan. Saya sudah share modul praktikum belum ya? Yang bab 1, bab 2, bab 3 gitu? Belum ada kayaknya, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Bentar ya, mana ya? Di 2022. Oke, saya sudah share di grup ya untuk folder yang berisi modul-modul praktikum. Silahkan dibuka ya, silahkan dibuka. Di situ ada modul, ada banyak modul ya. Silahkan dikerjakan yang bab 2, bab 2. Ya, silahkan dikerjakan yang bab 2 untuk praktikum malam ini. Untuk praktikum malam ini. Ya, kuliah teorinya sudah selesai. Kita lanjutkan untuk kuliah yang praktikum. Silahkan dikerjakan praktikum yang kedua. Sampai saat ini masih belum ada panduan, belum ada petunjuk dari saya. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa dicatat, bisa ditanyakan di akhir nanti. Silahkan dikerjakan. Mohon maaf Pak, ini